Itu syirik, menduakan Allah, tidak akan bertemu Allah kelak jamil akhir. Naudzubillah min dzalik. Semangatnya. Pemirsa juga harus semangat ya. Alhamdulillah masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Bu, saya pantun boleh ya? Boleh. Keluar rumah mau cari makan. Sekalian kita jalan-jalan. Sholat 5 waktu tetap dijalankan. Tapi kok percaya pada ramalan? Tepuk tangan Bu. Mah, ramalan gimana dong percaya dengan sesuatu yang diramalkan orang padahal sama-sama makhluk? Jangan percaya, bohong. Itu syirik, menduakan Allah, tidak akan bertemu Allah kelak jamil akhir. Naudzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak boleh percaya dengan ramalan. Apalagi hidup kita digantungkan dengan ramalan. Masya Allah. Silahkan Anda lihat. Wa indahu mafatihul ghaibi illa huwa. Al-An'am 59. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib semuanya hanya Dia yang tahu. Makanya yang namanya iman kepada yang gaib merupakan bagian iman kita. Surat apa? Dzarikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Surat apa? Ayat sabaraha? Ayat 3. Beriman dengan adanya yang gaib. Yang gaib itu Allah, surga, neraka, jin nggak pada kelihatan. Itu gaib. Iman, beriman dengan ada yang gaib. Kita tahu ada yang gaib. Masya Allah. Tapi tidak boleh percaya dengan mereka. Wa indahu mafatihul ghaibi illa huwa. Al-An'am 59. Kunci-kunci yang gaib semuanya di tangan Allah. Kita tidak tahu dengan yang tidak nampak. Boleh jadi kayak macam jin, setan ada. Tapi di dimensi yang lain yang mata kita tidak kelihatan. Tuh. Jadi hanya Allah yang tahu di mana mereka berada. Makanya hati-hati. Kulla ya'lamu man fis sama'i wal ar illallah. Tidak ada yang bisa mengetahui apa yang ada di langit, yang di bumi, kecuali hanya Allah. Kita melihat, ya Allah langit gede banget, biru ya, nggak ada tiangnya. Ya Allah bumi terhampar, subur banget. Kenapa? Manusia terbatas dengan ruang dan waktu. Kita mah terbatas dengan ruang dan waktu. Makanya jangan sotoy jadi orang. Jangan sok tahu ini. Bu, banyak yang tidak kita ketahui. Ibu silahkan lihat di dalam surat Luqman ayat 34. Innallaha, kata Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa fil arham. Allah berfirman dalam ayat ini, tidak ada yang tahu saat itu datangnya hari kiamat. Berapa kali diramal datang hari kiamat? Dulu tanggal 12. Bulan 12, iya. Tahun 12. Iya, pasar sepi, nggak ada yang dagang. Siap-siap menyambut kiamat. Kiamatnya datang tuh? Enggak, iya betul-betul. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu kapan datangnya kiamat. Jangan sok tahu jadi orang ngeramal. Kiamat datang tanggal 12. Bulan 12, tahun 12. Sekarang udah 2022. Yang ngeramal duluan yang kiamat. Iya, betul. Bu, jangankan kita. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak tahu kapan datang kiamat. Ibu lihat dalam hadis. Suatu hari Rasulullah ngajar para sahabat di Masjid Nabawi. Datang tamu. Cakep.
ganteng. Pakai baju putih, bersih, rapi. Sahabat ngeliatin. Kalau orang dekat, mereka pasti kenal. Ini ganteng, rapih, bajunya perlentek, siapa dia? Duduklah di depan Rasulullah. Lututnya diaduk dengan lutut Rasul. Akrab nggak kalau begitu? Akrab. Dekat sekali. Diaduk ini. Iya. Akrab. Dia nanya, sebutkan kepadaku tentang rukun iman. Rasul mengatakan rukun iman ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. Sebutkan kepadaku tentang rukun Islam. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Sebutkan kepadaku tentang rukun ihsan. 2, 1, 2. Benar. Sebutkan kepadaku kapan datangnya hari kiamat. Rasul mengatakan yang bertanya dengan yang ditanya tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah. Tuh. Nabi Muhammad yang nggak tahu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Orang tadi nanya lagi. Kalau tidak tahu kapan datangnya kiamat, sebutkan tanda-tanda kiamat. Rasul bilang, boleh kalau itu mah. 1, perempuan jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. Udah bener saya 1 ini. Udah bener. Penelitian mengatakan saat ini laki-laki 1, perempuan 10. Menjelang kiamat, laki-laki 1, perempuan 50. Hadis. Iya. Mana 1 boleh cuma 4. Itu dibahas yang lain kesempatan. 1. Terus, Yang itu? kedua, batu turun, pasir naik. Orang-orang yang di kota banyak yang tersingkir. Ya. Orang kampung yang pasir jadi jabatan, jadi orang kaya. Tukang-tukang pakai sepatu. Tukang cendol pakai sepatu. Tukang abu pakai sepatu. Dulu zaman saya anak-anak yang sekolah doang pakai sepatu. Itu pun diteng-teng biar awet. Sekarang nggak usah jauh. Tukang mie ayam pakai HP. Kang bakso pakai HP. Gaya kan? Gaya. Sekarang maju. Kemudian apa lagi? Anak menjadikan ibunya sebagai babu. Ya Allah. Anak dari kecil digedein, dikawinin, punya bininya kerja, anak kita kerja. Punya anak, emaknya suruh ngasuh. Ipan gitu tuh. Jadi banyak tandanya. Sudah tidak hormat lagi sama orang atasan. Banyak tandanya. Benar kata orang tadi. Terus pergi, pamit. Sahabat nengok ngeliatin. Siapa ya Rasulullah? Ini jawabannya, Jibril. Itu tuh. Malaikat Jibril aja nggak tahu kapan kiamat. Makanya kenapa kita sok tahu? Nah, iya. So ada tanggal, bulan, tahun. Oh, sotoy. Padahal jangan jadi orang sotoy. Artinya mendahului kehendak Allah, sombong. Oke. Kita makhluk, dia kholik. Kita hanya punya rencana, Allah yang punya rencana. Yang terjadi pasti rencananya Allah. Jelas Bu? Oke, kecuali dengan ilmiah mungkin ya. Misal. Kalau dengan ilmiah boleh. Nah itu dia makanya. Mendung, Pan, jemuran angkatin Pan, hujan. Normal kan? Normal. Makanya di TV perakiraan cuaca. Betul. BMKG Ya. melihat kondisi bagaimana suhu udara, awan dan Ya, lain-lain. pakai ilmu. Boleh. Oke. Jadi Kalau pakai terawangan, perakiraan. kok terawangan baru gak boleh. Oh gitu. Udah bisa membedain ya Bu ya. Dan itu harus hati-hati karena kita takutnya syirik. Jadi Iya. orang musyrik. Bukan takutnya, tidak boleh. Bukan Iya, takut. Kalau iya. takut masih menghampiri. Iya. Tidak boleh jadi orang syirik. Diralat tidak boleh. Nah, Ya, gitu. Oke. Oke, sekarang kita kasih kesempatan buat bertanya boleh? Sok. Boleh, ada hubungannya dan tema kita atau tidak juga boleh. Siapa yang mau nanya? Kita mulai dari sebelah kiri dulu, sok mangga. Siapa? Waduh, alis lagi ini. Emang tadi nu eta? Beda, tapi posisinya sama yang minggu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Nama saya Ibu Titin dari Majelis Taklim Al-Mujahidin Tarumajaya, Bekasi. Mangga. Yang mau saya tanyakan atau curhat ya Maya. Zaman sekarang ini kan kebanyakan cucu diasuh sama nenek. Itu yang tadi, iya. Ya. Terus
sekarang kan namanya pendidikan kadang-kadang nggak sama antara orang tua sama anak. Ya, ya. Jadi kadang-kadang kesalahpahaman timbul masalah-masalah. Ya, gaya Terus, asuhnya beda. sampai timbul KDRT dalam rumah tangga si anak ini. Terus bagaimana kita menyikapinya? Terus jadi orang tua udah menasehati, udah terlanjur KDRT, terus ada permasalahan ini mengadu orang tuanya. Terus orang tuanya ini menyuruh cerai sama anak ini, dosa enggak sebagai orang tua? Nah gitu mah. Gimana tuh mah? Ada anak kita udah pada tua nih. Kebanyakan anak kita udah berkeluarga, betul? Yang namanya rumah tangga, yang namanya keluarga pasti suatu saat bermasalah. Baik masalah dimulai dari suami atau dari istri. Anak nggak terima ribut dengan istrinya, ngadu sama emaknya. Mungkin pendapat emaknya, bininya sangat menyakitkan. Tidak layak sebagai anak laki-laki nggak dihargai oleh istrinya. Mungkin ngadunya lebay atau bagaimana kita nggak tahu. Atau ibunya yang sensi. Ibunya nerima aduan anaknya. Dia merasa sakit hati. Tidak terima anaknya diperlakukan begitu oleh istrinya. Merasa dihina, merasa dilecehkan sama keluarga. Timbullah keinginan ibu. Udah cerai aja sama dia. Nah Bu, Anda jadi orang tua jangan gampang mengucapkan kalimat cerai. Maaf, harusnya diademin sama orang tua. Jangan dipanas-panasin, jangan di kompor meledug loh. Hei, tidak ada satupun yang rumah tangga yang enjoy. Mamah aja ngalamin pernah ribut sama ayah. Begitu dong. Biasa. Kamu kan suami, kepala keluarga. Ajarin bini lu tuh jangan begitu. Gitu. Iya, bukan sembunyi Jangan diketek emak. langsung nyuruh bercerai. Dosa. Benar. Nggak boleh. Karena hukum cerai asalnya adalah halal. Tapi dibenci oleh Allah. Apa maksudnya? Diusahakan untuk disatukan. Didamaikan. Bukan suruh bercerai. Kecuali berkali-kali tuh mantu dinasehatin. Nggak benar-benar juga. Begitu Cetitin. Oke Cetitin? Ya, Ngerti? udah ngerti. Iya. Paham Ma. Makasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kenapa kalau kita nikah itu tidak dilihat dari usia, harus dewasa, betul Maya? Iya. Masa dikit-dikit lapor ke orang tua katanya udah jadi suami atau istri gitu mah? Itu cengeng. Cengeng. Jadi suami, jadi istri yang namanya rumah tangga dewasa. Jangan jadi bini yang cengeng, jadi suami yang cengeng. Mungkin yang Cetitin katakan itu suami anak mami kan. Anak mami, tadinya diketek maminya aja. Iya. Makan disuapin, apa-apa ngomong sama mami. Berantem sama bini ngomong sama mami. Maminya harusnya ngerti, anak gue nih manja. Rangkul gitu. Oke, tapi mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti itulah ya. Betul. Oke, kalau gitu. Masih banyak yang mau nanya? Iya. Emang agak pusing juga dengan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi udah kita istirahat dulu deh kalau gitu. Yang di rumah juga boleh ikut nanya. Sesaat lagi ya, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.